Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa kalian semua. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 15 rumus penting di Microsoft Excel. Namun saya akan mempraktikkan ke-15 rumus ini menggunakan Google Spreadsheet. Kenapa? Karena pada dasarnya rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel juga ada di Google Spreadsheet dan formulanya tetap sama seperti itu. Maka dari itu baik itu menggunakan Microsoft Excel ataupun menggunakan Google Spreadsheet, itu pada dasarnya akan sama formulanya. Baik, kita langsung saja ke formula yang pertama, yaitu formula sum. Nah, formula sum ini fungsinya untuk menghitung atau menjumlahkan angka. Rumusnya yaitu sama dengan sum, kemudian di dalam kurung ini range-nya. Nah, di sini kita contohkan, kita punya 3 angka yaitu 75, 80, dan 90. Bagaimana menjumlahkan semuanya? Kalian bisa menaruh di salah satu sel tertentu, bisa di sini, di mana saja. Misalnya saya akan taruh di bawah, tambahkan di sini ketik sama dengan, kemudian sum. Nah, bedanya kalau misalnya di Microsoft Spreadsheet, dia akan secara otomatis, mengecek gitu, angka-angka yang ada di atasnya kalau misalnya kita taruh di bawah seperti ini. Makanya dia akan langsung memilih range yang sesuai. Kita tinggal langsung tekan enter saja. Maka ini adalah hasil dari perhitungan 75 ditambah 80 ditambah 90. Cukup mudah. Baik, kita langsung ke formula yang kedua, yaitu formula average. Nah, formula average ini berfungsi untuk menghitung rata-rata sebuah angka. Rumusnya sama dengan average dalam kurung range. Nah, di sini kita masih punya angka 75, 80, 90. Kita akan menghitung rata-rata dari ketiga angka ini. Kita tinggal ketik average sama dengan average. Nah, kemudian kita langsung selection ketiga angka ini. Langsung kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan desimal yang terlalu banyak ini? Kita bisa decrease desimal dengan mengklik tombol yang ada di sini, atau kalau misalnya desimalnya mau kurang, bisa diklik di sini. Kita kurangi terlebih dahulu dan hasilnya adalah 81,667. Kalau desimalnya mau ditambahin, kita klik lagi tombol yang ada di sini atau kurangi kita tombol yang di sini. Seperti itu. Baik, itu adalah rumus yang kedua, yakni average. Berikutnya, rumus yang ketiga, yaitu rumus AND. Rumus AND ini berfungsi untuk menentukan data benar atau true atau salah yaitu false. Rumusnya yaitu sama dengan AND, logika satu, logika 2, dan seterusnya. Pada contoh kali ini, kita masih punya angka yaitu 75, 80, 90. Kemudian kita akan menentukan kondisi di mana apabila X lebih besar dari 65 dan X ini di bawah 85. Hasilnya benar atau salah? Apakah nilainya ini di bawah, di atas 65, di bawah 85, seperti itu. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita klik sama dengan, kemudian tambahkan AND. Logikanya kita bisa tahu ya, ini juga kalian bisa lihat di kolom yang seperti di sini. Logika yang pertama yaitu kita klik dulu tombol yang ada di kiri, sebelah kirinya, yaitu di sel C45, lebih besar dari 65. Kemudian kita buat, kondisi yang lainnya yaitu apabila C45 ini lebih kecil dari 85 seperti yang ada di atas ini. Kita kurung tutup dan tekan enter. Ya, bahwa angka 75 ini adalah rentang antara 65 sampai 85. Selanjutnya, karena kita sudah punya rumus di sini atau sudah punya formula yang kita buat, untuk bagian bawahnya kita langsung tarik aja di, sudut kanan bawah ini. Kita tinggal tarik. Yap. Nah, dapat diketahui bahwasanya 75, benar sudah ada di rentang 65 sampai 85, kemudian 80 juga di rentang 65 sampai 85. Kalau misalnya di sini 90 karena dia tidak berada pada rentang ini, maka dia hasilnya adalah false. Yap, sudah dapat dipahami. Berikutnya adalah rumus if. Rumus if adalah rumus untuk menentukan pernyataan berdasarkan kondisi tertentu. Rumusnya misalnya kita baca rumusnya bersama-sama di sini yaitu if, logical, value true, dan value false. Jadi di sini adalah logikanya atau kondisinya seperti apa, apabila benar maka nilai benarnya, nilai value true-nya seperti apa, dan apabila salah value false-nya seperti apa, nanti tulis di sini. Nah, misal kita contoh di sini ada 75, 80, 90.
Kita akan menentukan grade, di mana grade ini apabila lebih besar dari 85 maka nilainya A, kemudian lebih besar dari 80 maka nilainya B, kemudian lebih besar atau sama dengan, kita pakainya sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan 75 maka nilainya C, seperti itu. Nah, kita langsung saja di kolom kanan dari angka ini kita tambahkan sama dengan, kemudian jika if angka 75 ini kita klik, jika 75 ini lebih besar atau sama dengan, kita lihatnya ke sini ya, 85, maka dia nilainya A. Apabila tidak lebih dari 85, maka kemungkinan nilainya adalah B atau C. Perhatikan ya, kalau misalnya kita mengetik huruf bukan angka, maka kita harus menggunakan apostrof seperti ini. Langsung kita tutup. Yap, hasilnya adalah BC. Kenapa? Karena di sini kondisinya kita menggunakan di mana ketika selain A, maka dia akan nilainya BC, seperti itu. Bagaimana kalau kita menentukan kembali B dan C-nya? Maka kita menggunakan namanya nested condition atau kondisi yang bersarang. Kondisi yang bersarang ini, kita akan membuat kondisi lagi di dalam if ini, seperti itu. Kita buat if, misalnya kita tambahkan if lagi, jika kondisi berikutnya itu di sel C61 lebih besar atau sama dengan 80, kalau misalnya di atas 80, maka dia nilainya B. Maka selain dari itu semua, baik itu nilainya di atas 80 atau di atas 85, maka hasilnya adalah kita langsung ketikkan C, tidak perlu buat kondisi lain karena kita cuman 3 cuman ada 3 maka kita cukup buat 2 kondisi saja. Kalau misalnya 4 maka kita buat 3 kondisi. Ya, karena ini 3 maka kita buat 2 kondisi aja, kondisi yang terakhir kita tutup dengan selain itu semua maka nilainya C. Kita bisa langsung tekan enter saja. Nah, di sini didapatkan bahwa 75 ini, grade-nya adalah C atau nilainya C. Bisa dilihat bahwa apabila 75 atau sama dengan 75, maka nilainya C. Nah, nilai yang ke bawahnya kita tarik saja dari sini, ya, dan hasilnya bahwa 80 ini nilainya B, 90 nilainya A, seperti itu. Kalau misalnya kita buat di sini 65, kita tarik di sini ke bawah, maka dia nilainya pasti akan C, seperti itu. Baik, rumus berikutnya, rumus yang kelima, yaitu count if. Rumus ini berfungsi untuk menghitung berdasarkan kriteria tertentu. Nah, rumusnya kita bisa lihat di sini, yaitu sama dengan count if, range-nya, kriterianya. Count if ini memang menghitung dengan cara kita mengetahui ada berapa jumlah dengan kriteria tertentu. Nah, misalnya di sini ada baris angka 75, 75, 80, 80, 90. Kita akan menghitung misalnya di sini berapa nilai 75 dalam rentang yang ini atau dalam daftar ini, misalnya seperti itu. Kita langsung cobain count if, kemudian kita rentang pilih atau selection bagian yang ada di sini, range-nya, klik tanda koma. Kriterianya apa? Misalnya kriterianya 75, kita akan mencari angka 75. Tekan enter, maka didapati bahwa angka 75 di dalam rentang ini itu ada 2. Ini kita bisa copy misalnya, kita pastekan di sini, kita ganti 75-nya ini menjadi 80. Ada berapa jumlah 80? Ternyata ada 2 juga, memang kita bisa lihat di sini. Kemudian kalau misalnya kita pastikan juga di sini, kita ganti menjadi 90 kondisinya, maka dia akan mendapatkan nilai 1. Begitupun dengan yang lainnya, seperti ini kita bisa buat atau hitung lagi juga, count if, kemudian kita geser, range-nya, pilih, kemudian kita ketik harian. Seperti biasa ya, kalau misalnya teks, kita harus menggunakan apostrof. Tekan enter, didapati 2 juga. Nah, dan perhatikan bahwasanya ketika kita punya range yang, mendatar seperti ini, untuk formularnya kita tidak bisa tarik ke bawah seperti ini. Kenapa? Karena hasilnya akan nol. Kenapa nol? Karena ketika kita klik di sini, maka selection-nya akan berpindah ke bawah, seperti itu. Makanya kita tidak bisa langsung tarik ke bawah seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Karena ini range-nya ke pinggir, kalau misalnya ke bawah mungkin masih bisa, tapi kalau misalnya ke pinggir, ini sudah tidak bisa lagi. Maka dari itu, kita tidak bisa copy paste range-nya ini, kita harus ganti, seperti itu. Yaitu di sini harus naik ke atas yaitu 77 seperti itu. Nah, baru dia akan
menghitung secara normal. Begitupun dengan yang ini kalau misalnya mau coba lagi, dia, range-nya harus diubah seperti itu. Baik ke formula berikutnya, formula ke-6, yaitu konta, menghitung jumlah sel yang terisi. Ini cukup sederhana, rumusnya hanya konta dalam kurung range. Misalnya di sini saya akan contohkan, kita akan menghitung jumlah horizontal yang ada, jumlah angka-angka di horizontal pertama misalnya. Kontak, kemudian kita, selection range-nya, tinggal enter, oh ternyata dapat 5. Kemudian horizontal yang kedua, oh ternyata dapat 5 juga. Bagaimana dengan kedua horizontal ini? Kita bisa hitung misalnya kontak, kita selection aja semua data yang ada di sini, tutup, enter. Bahwa semua sel yang ada di sini jumlahnya ada 10. Sangat mudah. Baik, sekarang ke rumus yang ketujuh yaitu lookup, yaitu horizontal, di mana ini menampilkan data yang tersusun secara mendatar atau mencari data yang susunannya ini mendatar, seperti itu. Rumusnya lookup, kata kunci, range-nya, kemudian indeksnya keberapa, dan isorted. Isorted-nya ini true atau false. Biasanya umumnya menggunakan false, seperti itu. Nah, pada contoh kali ini kita punya daftar nama dan daftar nilai di bawah sini, dan saya akan mencari nilai si Hina. Hina si ini, kita akan mencari datanya si Hina ini, dengan cara di sini langsung saja kita klik sama dengan, kemudian lookup, horizontal lookup, kemudian kita selection di sini, lalu klik tanda koma, oh sorry, sebelum ke range, kita tentukan dulu ya key-nya atau kata kuncinya. Nah, setelah lookup, kurung buka, kemudian ketik kata kuncinya, di sini kata kuncinya si Hina atau Hena, sorry. Kemudian klik tanda koma, selection bagian ada di sini. Nah, indeksnya adalah kita kalau misalnya selection di sini, indeks pertama ini adalah baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga. Nah, yang ingin kita cari misalnya baris kedua gitu, karena ini horizontal. Kemudian, insorted-nya kita tulis false aja. Tutup, enter. Yap, untuk baris yang kedua ini, nilai si Hena ini adalah 70. Kalau misalnya kita ubah menjadi 3, maka nilainya adalah 75. Bagaimana kalau misalnya kita ubah menjadi 1? Maka dia akan sama dengan si Hena itu sendiri. Mudah bukan? Baik, rumus yang berikutnya, rumus ke-8, ini hampir sama dengan yang tadi, namun bedanya ini adalah VLOOKUP. Untuk VLOOKUP ini menampilkan data yang tersusun secara menurun. Kalau tadi mungkin tabelnya mendatar, kalau sekarang tabelnya dia menurun nama-namanya. Rumusnya hampir sama, yaitu VLOOKUP dalam kurung, kata kunci, range-nya, indeks, kemudian is-sorted-nya atau true or false-nya. Nah, di sini misalnya kita ganti ya dengan yang lain, misalnya kita akan mencari nilai yang ada di si Parallel ini, kita klik sama dengan, kemudian VLOOKUP, selection sorry, setelah VLOOKUP ini klik kata kuncinya, kita klik kata kuncinya si Parallel ini, sama dengan, kemudian selection semua tabel yang ada di sini, tanda koma, dan kita, klik indeksnya. Indeksnya misalnya kita coba yang kedua dulu ya. Yang kedua dan kita klik false. Ya, kalau misalnya yang pertama ternyata nilainya itu didapati 80. Kalau misalnya kita ganti menjadi yang ketiga, maka dia akan mendapatkan nilai di sini 90 untuk nilai parallel ini. Ya, ini adalah rumus VLOOKUP, cukup sederhana dan mudah. Berikutnya, rumus yang ke-9 yaitu rumus match, yaitu mengetahui posisi sebuah data. Kita ingin mencari posisi-posisi, misalnya yang ada daftar ini. Adapun rumusnya kita cukup menggunakan match, kata kunci yang ingin dicari, range-nya, dan, indeksnya, seperti itu. Indeksnya ini, apa namanya, untuk indeks yang ada di sini biasanya antara 0 sama 1, seperti itu. Nah, untuk apple yang ada di sini kita bisa langsung saja cobain, klik sama dengan, klik match misalnya. Di sini kalau misalnya kalian bisa lihat, kata kunci atau rumusnya search key, range, kemudian search type. Nah, search type-nya ini biasanya antara 0 dan 1. Jadi default-nya biasanya 0. Kata kuncinya kita klik apple, koma, kemudian range-nya kita ambil yang ada di sini, tanda koma lagi, kemudian kita cukup tambahkan 0 saja. Enter. Yap, kita bisa tahu bahwa, oh ternyata apple ini berada pada urutan pertama. Kalau misalnya kita ganti menjadi alpukat misalnya,
ternyata nilainya ada di kelima. Kalau misalnya kita ganti ke durian, maka posisinya menjadi ketiga. Itu adalah rumus dari match. Berikutnya rumus yang ke-10 yaitu rumus indeks. Rumus indeks ini yaitu fungsinya adalah untuk mendapatkan nilai atau referensi dari sebuah tabel atau rentang. Jadi memang kalau indeks ini hampir sama dengan VLOOKUP, namun kita bisa lebih spesifik lagi mencari datanya dan lebih mudah. Nah, untuk menggunakan indeks ini di dalam rumusnya memang dipadukan dengan rumus match yang ada di sebelumnya. Nah, di sini rumus indeks ini bisa kita klik indeks dalam kurung range-nya terlebih dahulu. Range ini range yang ingin dicari, kemudian kita match-kan. Yaitu match-nya seperti yang tadi, kata kuncinya apa, range-nya di mana, kita tambahkan 0. Baik, langsung kita praktekkan. Di sini kita punya beberapa nama buah dan jumlah-jumlah dari buah itu sendiri. Kita akan mencari apple, jumlahnya ada berapa? Langsung saja kita praktekkan. Kita klik indeks. Klik indeks, kita selection dulu mana yang mau dicari. Misalnya di sini yang ingin kita cari adalah jumlahnya. Kita selection yang ada di sini, koma, tambahkan rumus match, kemudian klik kata kunci yang ingin dicari yaitu apple, koma lagi, kita cari rentang apple-nya ada di mana, kemudian kita selection semua nama-nama buah yang ada di sini, klik koma, klik 0, enter, atau kurung tutup dulu, langsung enter. Ya, didapati bahwa apple ini jumlahnya ada 5. Kalau misalnya kita ganti ini menjadi mangga misalnya, maka dia akan menghasilkan nilai 8. Kalau misalnya kita ganti menjadi alpukat, maka dia akan menjadi 7. Kalau misalnya kita ganti menjadi anggur, maka nilainya akan menjadi 6. Ini fungsinya indeks. Jadi mencari data tertentu berdasarkan kategori atau kata kunci yang ada di tabel tertentu seperti itu. Jangan lupa bahwa indeks ini memang harus berurutan di sini yaitu bersinggung, artinya sejajar ya antara ini dengan ini. Jadi biar lebih mudah. Berikutnya rumus yang ke-11 yaitu rumus today. Ini rumus yang paling mudah karena ini berfungsi untuk menampilkan tanggal pada hari ini. Rumusnya cukup sederhana yaitu sama dengan today, kurung buka, kurung tutup. Tanggal berapa hari ini misalnya kita cukup tambahkan sama dengan today. Kurung buka, kurung tutup, enter. Yap, didapatkan bahwa tanggal pada hari ini yaitu 22 September 2020. Mudah sekali bukan? Kemudian rumus yang ke-12 yaitu day, month, and year. Itu fungsinya untuk mengambil data tanggal atau bulan atau tahun pada format tanggal. Jadi ini saya akan jelaskan 3 rumus sekaligus di sini, yaitu day, month, year. Ini fungsinya untuk mengambil data tanggal, data bulan atau data tahun. Nah, di sini saya contohkan misalnya kita buat tanggal hari ini. Kita ingin ambil tanggalnya saja, maka di sini kita buat day, kemudian selection format tanggal yang ada di sini. Kita langsung tekan enter saja. Oh, ternyata hasilnya 22. Kemudian bulan, kita buat month, klik tanggal yang ada di sini, kita langsung tekan enter. Bulan ke-9. Tahunnya, kemudian kita klik year, selection, enter. Ya, dapat kalau tanggalnya 22, bulan 9 tahun 2020. Jadi ini fungsinya untuk memecah tanggal-tanggal tertentu. Berikutnya rumus yang ke-14 yaitu concatenate. Concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks dari beberapa sel menjadi satu. Rumusnya concatenate sama dalam kurung teks 1, teks 2, dan seterusnya. Misalnya nih, di sini kita punya nama-nama buah lagi ya. Ada apel, anggur, durian, mangga. Kita akan menggabungkan kedua buah ini yang di kiri dan di kanan, seperti itu. Kita langsung praktekkan misalnya di sini sama dengan buat concatenate string-nya satunya, misalnya kita tambahkan ini, koma, kita ingin menambahkan kata dan ya. Dan jangan lupa pakai apostrof, koma lagi, klik jeruknya. Kurung tutup, enter. Nah, kenapa ini tidak ada spasinya? Karena kita tidak menambahkan spasi di sini. Kita tambahkan spasi, enter,
maka dia akan bergabung menjadi apel dan jeruk. Ini kita merge-kan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa tarik ke bawah dan semua angka-angka buah ini bisa digabungkan dengan mudah. Ini angka ini, dan ini bisa kita ganti misalnya bisa atau anggur atau lemon misalnya seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk ada beberapa kata yang ingin digabungkan, maka concatenate ini memang menjadi solusi. Kita berada pada rumus terakhir yaitu if error. If error ini fungsinya untuk menampilkan pernyataan tertentu apabila terdapat formula yang error, seperti itu. Misalnya nih, kita tadi sudah mempelajari rumus untuk menghitung rata-rata yaitu average. Nah, kekurangan dari average ini kalau misalnya kita membagi sel tertentu ya, membagi sel tertentu, ketika kita klik enter, maka dia akan error. Nah, ini adalah, tampilan error ketika, apa namanya, rata-ratanya ini tidak dapat diketahui. Kenapa di sini error? Karena tidak ada angka sama sekali. Kalau misalnya kita, logikakan 0 misalnya dibagi 0, maka hasilnya tidak ada gitu kan, tidak ada, bahkan dia akan error seperti itu. Beda halnya kalau misalnya kita menaruh angka, dia mungkin akan ada angkanya. Ketika tidak ada angka sama sekali, maka akan menimbulkan error. Nah, mungkin ini tampilannya akan jelek ya kalau misalnya kita biarkan, maka kita bisa menggunakan, rumus if error. Rumus if error ini yaitu sama dengan if error, formulanya apa, kemudian value-nya ini apa yang ingin ditampilkan apabila formulanya ini error, seperti itu. Nah, jadi ini misalnya kita tambahkan if error, nah kemudian kurung buka, nah average-nya ini ada di dalam, if error, kemudian di ujungnya kita tambahkan koma, kemudian tampilkan ada yang salah misalnya gitu, salah, seperti itu. Jangan lupa pakai apostrof, kurung tutup, kita tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi karena error, dia, dia akan menampilkan pesan yang kita buat di terakhir ini. Jadi kalau misalnya kita tidak buat if error seperti itu, maka dia tampilan error-nya itu, seperti ini, itu pagar div kurung, garis miring 0 tanda seru seperti itu. Yap, jadi ini adalah formula terakhir yang kita bisa pelajari pada hari ini. Memang, terdapat banyak rumus-rumus Excel yang bisa kalian pelajari, dan ketika kalian sudah menguasai semuanya, maka kalian bisa, ketika sudah bisa menguasai semua rumus-rumus ini, maka akan lebih mudah kalian membuat aplikasi pengolahan data dan angka menggunakan Microsoft Excel, seperti itu. Nah, mungkin untuk, hari ini saya cukupkan sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.